Di video kali ini saya akan sharing dan memandu Anda bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi seorang PNS, P3K, BUMN, BUMD yang penghasilannya dalam setahun di atas 60 juta rupiah dan memiliki bukti potong pajak A2. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat ETC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada Anda semua dengan topik bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi seorang PNS, P3K, BUMN, BUMD yang penghasilannya dalam setahun di atas 60 juta rupiah dan memiliki bukti potong pajak 1721 A2. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan, baik orang pribadi maupun perusahaan, dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680. Atau misalkan Anda ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga bisa. Anda dapat kirim pesan kepada saya melalui nomor WA di atas. Bisa kita atur jadwalnya kapan nih mau ketemu. Sebelum Anda menyampaikan pelaporan SPT tahun pajak 2023 untuk pegawai negeri sipil PNS, P3K ataupun BUMN ataupun juga BUMD, ada beberapa dokumen yang perlu Anda siapkan. Nah, yang pertama, Anda harus siapkan bukti potong pajak 1721 A2 yang dapat Anda minta dari instansi atau lembaga tempat Anda ditempatkan bekerja. Yang kedua, Anda perlu siapkan kartu keluarga juga disiapkan. Yang ketiga, siapkan rincian harta dan juga jumlah dalam bentuk rupiahnya. Yang keempat, siapkan rincian utang dan juga jumlah dalam bentuk rupiahnya. Kemudian silahkan Anda buka email ataupun handphone untuk mengirim kode token verifikasi dari DJP Online. Nah, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu contoh bukti potong 1721 A2 yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga tempat Anda bekerja. Nah, di sini sudah saya berikan lingkaran berwarna merah, poin-poin nanti yang akan kiranya kita akan input di DJP Online. Seperti nomor bukti potong, dan di sini juga ada tulisan formulir 1721 A2. Kemudian di sini juga ada status PTKP K/2 ya. Nah, di sini juga sudah saya lingkari untuk jumlah gaji, tunjangan keluarga dan segala macamnya. Nah, di sini adalah jumlah penghasilan brutonya selama 1 tahun sebesar 76.710.000 rupiah. Ini adalah penghasilan kotor ya selama 1 tahun pajak tahun 2023. Nah, di sini juga ada jumlah penghasilan neto di nomor urut 15 sebesar 70 juta. Kemudian di sini juga ada PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi oleh lembaga atau instansi tempat Anda bekerja. Nah, yang paling penting juga di sini saya akan centang poin nomor urut 18. Ini adalah PTKP yang Anda dapatkan dengan status K2 ya, dengan statusnya kawin dengan 2 tanggungan anak. Oke, selanjutnya Anda juga harus menyiapkan harta, daftar rincian harta seperti motor Mio, rumah tempat tinggal, tabungan, utang juga ya. Anda juga harus siapkan semua rincian-rinciannya karena ini Anda akan masukkan satu persatu di DJP Online. Jika Anda sudah siapkan semua itu, maka selanjutnya Anda silahkan buka Google Chrome ataupun Mozilla yang telah Anda install di laptop atau PC yang Anda gunakan. Kemudian silahkan Anda kunjungi website djponline.pajak.co.id. Kemudian silahkan Anda masukkan NIK, KTP atau NPWP di bagian ini. Jika Anda sudah memasukkan NIK, KTP atau NPWP, kata sandi dan juga kode keamanan, silahkan Anda klik login. Silahkan Anda klik pada menu lapor. Kemudian silahkan Anda klik pada menu e-filing. Kemudian silahkan Anda klik pada menu buat SPT. Kemudian Anda akan menemukan pertanyaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pilih tidak, pilih tidak, pilih tidak, kemudian pilih dengan panduan. Kemudian silahkan Anda klik SPT 1770S dengan panduan. Selanjutnya silahkan pilih tahun pajak 2023. Kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Kemudian silahkan Anda merekam atau menginput PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh instansi
atau lembaga tempat Anda bekerja. Jangan lupa silahkan Anda isi semua kolom-kolom yang perlu diisi di sini. Yang pertama jenis pajak, pilih PPh pasal 21. Kemudian masukkan juga NPWP dari lembaga atau instansi tempat Anda bekerja. Lalu masukkan juga nomor bukti potong yang ada di bukti potong. Kemudian tanggal bukti potong juga dimasukkan. Kemudian masukkan juga jumlah PPh yang telah dipotong atau distorkan oleh lembaga tempat Anda bekerja. Anda bisa temukan semua informasi ini di bukti potong yang telah Anda dapatkan dari instansi ya. Ini ya, silahkan Anda masukkan sesuai dengan yang sudah saya berikan tanda warna merah seperti ini ya. Kemudian silahkan Anda klik simpan. Jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini silahkan Anda masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Anda bisa temukan pada poin nomor 15, yaitu sebesar 70 juta. Kita masukkan 70 juta, 770, 620. Nah, ini adalah penghasilan netonya. Kemudian Anda klik selanjutnya. Kemudian pilih saja tidak, klik selanjutnya. Pilih saja tidak, klik selanjutnya. Pilih tidak, klik selanjutnya. Pilih tidak, klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini Anda akan mengisi harta yang Anda miliki per 31 Desember tahun 2023. Jika Anda sudah mengisi harta di tahun sebelumnya, di tahun 2022, maka Anda tinggal klik saja harta di tahun sebelumnya, maka nanti akan muncul rincian harta Anda di tahun 2023. Namun apabila Anda belum sama sekali mengisi harta di tahun 2022, maka Anda harus mengisi ulang secara manual di sini ya. Klik tambah, kemudian silahkan Anda pilih harta yang Anda miliki sesuai dengan rekapitulasi yang Anda sudah buat sebelumnya. Contoh saja, misalkan saya isikan motor Mio ya. Mio tahunnya 2022, kemudian harga perolehannya 7.500.000. Kemudian di bagian ini isi saja strip atau BPKB dari motor tersebut. Kemudian klik simpan. Nah, jika Anda ingin mengisi harta-harta yang jenis lainnya, silahkan Anda pilih saja ya sesuai yang Anda miliki. Nah, silahkan Anda scroll ke bawah, di sini banyak sekali item-itemnya, bisa Anda pilih menyesuaikan dengan kondisi harta yang Anda miliki. Oke, jika Anda sudah mengisi harta, selanjutnya Anda bisa klik selanjutnya di sini. Nah, kemudian di sini juga Anda akan memiliki apakah Anda memiliki utang. Nah, apabila Anda memiliki utang, silahkan klik iya. Misalkan Anda klik iya, maka di sini Anda harus menambahkan utang yang Anda miliki per 31 Desember 2023. Namun apabila tidak ada, silahkan Anda klik tidak ya. Nah, di sini saya coba contohkan cara mengisi utang seperti apa. Misalkan Anda mengutangnya di bank ya, silahkan pilih 101, kemudian isikan nama pemberi pinjaman. Misalkan alamatnya isikan saja sesuai alamat kantor dari pemberi pinjaman ya. Kemudian tahunnya 2023, sisa hutang per 31 Desember 2023 berapa gitu ya. Nah, masukkan misalkan seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu, setelah Anda selesai mengisi rincian hutang, kemudian Anda klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Silahkan klik iya ya. Kemudian di sini Anda bisa menarik data tanggungan di tahun 2022. Namun apabila Anda belum sama sekali mengisi data tanggungan di kartu keluarga, silahkan Anda klik tambah di sini. Kemudian isikan istri, misalkan NIK-nya berapa, hubungan keluarga, statusnya istri, pekerjaannya misalkan ibu rumah tangga, dan seterusnya. Anda bisa menambahkan semua anggota keluarga di bagian ini ya. Nah, jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya. Nah, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan? Pilih tidak, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini Anda akan mengisi status kewajiban perpajakan suami istri. Status perkawinan, silahkan Anda pilih kawin apabila Anda sudah menikah, tidak kawin apabila Anda belum menikah. Saya di sini di contoh case ini adalah statusnya kawin. Oke. Kemudian Anda pilih status kewajiban perpajakan suami istrinya apa nih? Kepala keluarga. Oke. Pilih saja kepala keluarga. Kemudian di poin ketujuh ini, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Anda harus pilih di bagian ini kawin. Kemudian jumlah tanggungannya ada dua ya. Anda bisa merujuk kepada bukti potong. Anda bisa pastikan dulu ya. Di sini jumlah tanggungannya sebesar 2 orang anak dan jumlah rupiahnya sebesar 67.500. Nah, pastikan ini statusnya kawin, jumlah tanggungannya ada 2 orang anak.
Nah, jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Silahkan klik tidak, klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada rincian penghitungan terkait dengan data-data yang sudah Anda isi di halaman-halaman sebelumnya. Ini adalah jumlah penghasilan neto ya, yang dari bukti potong. Kemudian ini adalah PTKP-nya. Dan ini adalah penghasilan kena pajaknya. Dan ini adalah PPh terutang sesuai pasal 17 ayat 1 butir A. 163.500. Ini adalah jumlah PPh terutangnya 163.500. Ini adalah PPh yang dipotong atau telah disetorkan dan dilunasi oleh lembaga atau instansi tempat Anda bekerja. Nah, silakan Anda scroll ke bawah, maka di sini akan terjadi nihil ya. Tidak ada kurang bayar atau tidak ada lebih bayar ke kas negara. Karena jumlah yang terutang sesuai dengan penghitungan dari pasal 17 itu sudah sama dengan PPh yang telah disetorkan oleh lembaga atau instansi tempat Anda bekerja. Kemudian jika sudah nihil, maka silahkan Anda klik selanjutnya. Nah, di sini silahkan Anda klik selanjutnya. Kemudian centang setuju, klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada rincian SPT yang Anda gunakan, jenis formulir yang Anda gunakan yaitu 1770 sederhana, di mana formulir 1770 sederhana ini digunakan oleh orang pribadi sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai negeri yang penghasilannya setahun di atas 60 juta rupiah, atau juga dia memiliki penghasilan dari sumber lainnya sebagai yang bukan sebagai pegawai atau sebagai karyawan, misalkan dari deposito atau misalkan dari penjualan pengalihan hak tanah dan bangunan, atau kan misalkan juga yang bersangkutan memiliki penghasilan dari sebagai narasumber, moderator dan lain sejenisnya lah. Tahun pajak 2023, pembetulan ke-0, status SPT nihil, catatannya lengkap. Kemudian silahkan Anda ambil kode verifikasi dengan cara klik pada tombol atau box berwarna orange ini, klik di sini. Kemudian silahkan Anda pilih mau kirim kemana nih kode verifikasinya, misalkan ke email atau ke nomor telepon. Contoh saja saya pilih ke nomor telepon, kemudian klik OK. Nah, setelah saya cek pesan masuk yang ada di handphone, ternyata kode verifikasinya sudah masuk. Lalu silahkan Anda masukkan saja pada bagian kolom ini ya. Setelah Anda mendapatkan kode verifikasi, silahkan Anda masukkan kode verifikasinya di sini sebanyak 6 digit. Setelah itu Anda langsung klik saja pada menu kirim SPT. Setelah Anda klik menu kirim SPT di sini, maka nanti Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan pelaporan SPT tahun pajak 2023 untuk orang pribadi, PNS, P3K atau BUMN atau BUMD. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.